Awas, hati-hati. Fokus. Masih ingat cara kerja setan tadi? Pertama menggoda secara langsung melalui bisikan. Disebut dengan was-was. Baik, yang membisikkan langsung namanya apa tadi? Setan dari kalangan jin. Ustadz, apa saja jenisnya? Supaya saya bisa mengenalinya. Mau kenalan dengan setan? Tidak, nggak usah. Tapi kita kenali untuk kita hindari, bukan kita dekati. Setan yang ada kerjaan. Satu, setan wudu. Setan wudu. Setan wudu. Bukan setan yang berwudu. Setan ini menggoda, memberikan was-was pada orang yang wudu. Rajin amat setan wudu, si amat aja nggak rajin. Bukan. Setan ini menggoda orang wudu. Namanya walhan. Walhan. Nanti dilihat ya yang mirip-mirip segera ganti. Saya tulis lagi walhan. Walhan. Setan mah gak usah bagus-bagus tulisnya. Udah. Walhan dikenal dengan setan wudu, yaitu setan yang membisikkan pada orang-orang, memberikan was-was dan keraguan apakah berwudu atau tidak. Apakah dalam keadaan berwudu atau tidak. Begitu sudah selesai wudu, nah tidak nampak tanda. Maksudnya tanda itu bisa tercium baunya, apa terdengar bunyinya gitu kan. Kalau sudah tercium, udah nggak usah banyak alasan. Kayaknya batal nggak ya? Batal nggak ya? Baunya udah kemana-mana, itu batal namanya. Ya. Kalau ini nggak begitu caranya. Iya siapa ya? Kamu. Sini. Lihat sini. Kalau yang ini bukan, yang ini itu sudah berwudu, serasa sempurna, bagus. Tapi tiba-tiba merasakan bimbang, ini saya wudu nggak ya? Kayaknya batal deh. Kayaknya wudu deh, kayaknya batal deh. Nah, kalau Anda dalam posisi yang demikian, maka cara cepat kemudian untuk bisa menutup itu semua, ambil kaidah, al-yaqinu la yuzalu bisyakkin. Ambil yang paling yakin itu yang dipraktekkan. Begitu Anda yakin dengan itu, sudah abaikan dengan ini. Kalau Anda tangkap terus, dia akan terus hingga pada diri Anda. Dibuat Anda sampai kapanpun ragu dengan sholat yang telah Anda kerjakan. Paham? Baik, wudu, sholatnya dibikin ragu. Kalau sudah wudunya ragu, sholatnya akan berantakan. Maka begitu Anda ragu, ambil yang paling yakin. Saya yakin punya wudu. Saya yakin punya wudu. Atau saya yakin wudu saya batal, segera wudu lagi. Begitu sudah yakin, kerjakan amalannya, maka amalan Anda akan dituliskan sesuai dengan keyakinan Anda di situ. Paham? Baik, ini walhan. Kedua, khinzib atau khanzab. Khinzib atau khanzab. Setan yang menggoda orang sholat. Menggoda orang sholat. Itu tugas pertama. Tugas keduanya, setan ini memecah belah pengurus masjid. DKM masjid. Hati-hati jadi DKM ya. Peluang surganya juga banyak, tapi peluang digoda setannya tidak mudah. Baik, tahan. Satu, setan khinzib ini menggoda orang sholat. Bagaimana caranya? Kata Nabi di Abu Daud, perhatikan caranya. Kalau Anda sudah bertakbir, angkat tangan, bisa dengan dua cara, sejajar dengan bahu menurut Al-Bukhari, atau sejajar dengan daun telinga menurut An-Nasai. Nah, kalau belum mengangkat, itu biasa perasaan Anda akan tenang, fokus. Tapi kalau Anda sudah mengangkat dan mengatakan Allahu Akbar, saat itulah kata Nabi, setan ini mulai beraksi. Fayaqulu, dia akan membisikkan pada benak Anda, udhkur kadza, ingat ini, ingat itu. Maka mulailah Anda mengingat bahkan apa yang tidak ingin Anda ingat. Silahkan kalau tidak percaya nanti sholat zuhur, Anda takbir. Sebelum sholat, Anda biasa, saya mau fokus, saya mau khusyuk, tapi Anda tidak bisa menghindari yang ini. Begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, awalnya bagus. Ayo khusyuk. Terus dibelokin, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Ingat ya, saat kamu sholat ada yang membisikkan, membuat kamu lupa. Itu setan. Habis itu datang dia, miss call, WhatsApp belum dijawab, status belum diupdate, ya ini ketinggalan, itu belum dicatat, ini macam-macam. Itu setan. Sampai ujung hadisnya dibaca, sampai ujungnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang sholat akan ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang begitu? Ada. Saya punya keyakinan setiap orang sholat pasti punya pengalaman yang seperti ini. Mulai bertakbir muncul ingatan. Tuh, kan saut-sautan. Iya, ngobrol macam-macam. Iya, saya dulu begitu, Jeng. Iya, saya juga. Nah,
Belum selesai pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ini poinnya. Ya. Ada dua caranya. Satu, menyiapkan kekhusyuan sebelum sholat. Menyiapkan kekhusyuan, sifat khusyuk sebelum sholat dilakukan. Sifat khusyuk itu disiapkan dengan dua cara. Pertama, ada di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Al-Baqarah 45 sampai 46. Baik, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, minta tolong kepada Allah dengan sabar lalu tunaikan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan salat tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang menyiapkan dirinya merasa akan berjumpa dengan Allah walaupun dia tak mampu melihatnya. Dia menyiapkan penampilan yang terbaik. Di orang khusyuk itu kelihatan bajunya pasti akan disiapkan dengan baik. Makanya ketika dia akan sholat, ada panggilan dari masjid, dia segera menyiapkan pakaiannya. Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan datang dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Anda dipanggil ke istana, bertemu presiden, ganti pakaian sampai yang paling bagus. Sampai yang paling bagus. Kenapa ketika Anda dipanggil oleh, mohon maaf ya, pencipta presiden, pemberi segala kebutuhan, ya, penyembuh saat sakit, pengampun segala dosa, penampilan Anda biasa-biasa saja. Cek. Anda bertemu dengan presiden, mandi dulu, rapi-rapi dulu, pakai jas, pakai macam-macam. Anda bertemu dengan Allah, menghadap Allah, kenapa tidak persiapkan diri? Minimal sempurnakan wudu. Makanya orang khusyuk kelihatan wudunya sempurna. Turun Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, seterusnya ayat. Hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, maka sempurnakan wudunya. Dia berikan penampilan terbaik, kemudian dia pakai pakaian yang terbaik. Yang paling indah adalah wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa dia kenakan semua itu? Ini, kalau pengen khusyuk yang pertama kata Allah, rasakan mungkin itu panggilan terakhir dalam kehidupan. Mungkin salat itu menjadi salat terakhir yang mengantarkan kita pada kematian. Raji'un, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah adzan itu panggilan? Siapa yang panggil? Allah lewat muadzin. Allah lewat muadzin. Anda dipanggil oleh Allah, Sandi dipanggil Allah. Apa artinya? Sudah, Anda paham semua. Kita dipanggil Allah 5 kali dalam sehari, peringatan. Mungkin itu jadi panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Cari pakaian terbaik. Makanya orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kebaikan, merasa akan wafat saat mungkin dalam keadaan salatnya, minimal terdorong kehusyuannya. Kalau ada godaan di situ, godaan was-was macam-macam, sulit kemudian memfokuskan diri kita, maka fa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani fasta'iz billahi minasyaithanir rajim. Awas, jika Anda kemudian mendapatkan bisikan-bisikan setan sebelum memulai salat, bahkan sebelum memulai salat, maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh berta'awudz. Ya, hal-hal yang simpel tidak perlu dicontohkan lagi. Makanya yang simpel-simpel Nabi nggak contohkan langsung karena sudah terbiasa. Ayatnya jelas, paham semuanya. Anda boleh kalau ada bisikan yang kuat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Paham? Itu cara yang pertama. Cara kedua tersebut di Quran surah ke-29 ayat 45. Antum pertengahannya hafal, cuman awalnya tidak dihafalkan. Yang pertengahannya bunyinya begini. Saya baru baca sepotong, antum pasti bisa teruskan. Innas salata tanha. Tuh. Anil fahsya'i wal munkar. Sekarang sebutkan awalnya. Nah, itu masalahnya. Lihat sini. Awal ayatnya berbunyi, utsnu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cara menerjemahkannya, baca dengan ilmu lughahnya, ilmu bahasanya. Utsnu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum Anda tunaikan salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu ketentuan-ketentuan salat yang tertuang dalam Alkitab. Al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi. Jadi kalau sebelum salat, kalau ingin khusyuk, pahami dulu bacaannya. Pahami dulu gerakannya, karena utslu itu artinya bukan sekedar baca. Di mushaf diterjemahkan bacalah. Kalau cuma bacalah, ikra juga bacalah. Ikra bacalah, utslu bacalah. Apa bedanya ikra dengan utslu? Kalau ikra dari qiraah, sekedar baca tanpa menuntut pemahaman, orangnya disebut dengan qori.
Karena itu pembaca Quran sering disebut qori. Qori, belum tentu yang baca itu paham isinya. Tapi kalau tilawah, utslu dari tilawah punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan, itulah tilawah. Baca, pahami, amalkan. Karena itu orang tua kita dari dulu mendorong kita untuk paham Quran. Setiap ada acara kegiatan bahkan formal, yang baca Quran disebut qori. Di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Penerjemah ini mendorong kita untuk paham isi yang dibaca. Siapa yang menerjemahkan tadi? Tuh, Sari Tilawah. Orang kita tuh. Ya mungkin pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Makanya disebut Sari Tilawah. Kalau Adi mungkin Adi Tilawah. Kalau Edi Tilawah. Sebetulnya nggak pakai Sari Bu ya. Tilawah saja. Sebetulnya Tilawah. Cuman pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Karena itu disebut Sari Tilawah. Baik. Kalau Angga namanya Angga. Kalau Joko namanya Joko. Baik, nah itulah dia. Kalau Adi Tilawah. Orang kita tuh luar biasa. Pokoknya yang orang Arab gak tahu, orang kita tahu lah. Ya. Orang Arab taunya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Orang kita doa apa namanya? Tuh, sapu jagat. Main ke Mekah tanya kan, atau arif sapu jagat? Oh, sapu jagat. Oh. Orang kita luar biasa. Doa sapu jagat, doa sapu gak ada jagatnya. Doa jagat gak ada sapunya, ada semua. Balik lagi sini. Sampai mana kita? Baik, pahami isinya. Nah, kalau sudah paham, teruskan ayatnya, wa aqimis shalah, baru tunaikan salat. Di salat yang dipahami bacaannya itu yang mendalamkan kehusuan pada jiwa kita. Seharusnya begini cara salat itu. Begitu Anda bacakan, maaf ya, takbir nih. Allahu Akbar. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, karena paham, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Di saat pikiran menerjemahkan, pikiran kita tidak liar. Hati meresapi. Allah Maha Besar, saya tetapkan ya Allah Engkau Maha Besar. Ya Allah ampuni saya. Kenapa saya katakan dalam salat Allah Engkau Maha Besar, tapi saya dalam hidup seringkali merasa besar, sombong pada orang lain, merasa yang paling hebat dibanding orang lain, merasa yang paling tangguh dibanding yang lain, merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling banyak sikapnya, merasa yang paling dalam kehidupan. Sementara saya katakan dalam salat 5 kali sehari, ya Allah paling minimal saya katakan Allah Engkau yang Maha Besar. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau itu melahirkan dosa, maka mohon jauhkan saya dari dosa yang saya perbuat seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu baru mengucapkan Allahu Akbar karena paham maksudnya, diterjemahkan dengan pikiran, diresapi dengan hati. Beliau kemudian baru takbir sudah bergetar tangannya. Keluar air matanya. Ditanya, ya Amirul Mukminin lima hakadha, Amirul Mukminin kenapa seperti ini? Kata beliau, saya khawatir saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tapi saya pernah merasa besar dalam kehidupan. Tuh. Berapa kali Anda bersujud meresapi bacaan sujud? Berapa kali duduk di antara 2 sujud ketika Anda mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ampuni artinya merasa ada dosa. Dosa apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Pernah enggak merasakan dosa yang diperbuat? Barangkali sebelum sholat kata-kata kasar kepada istri tindakan tidak baik pada suami, ibunda Anda menangis karena kata-kata Anda, karena tindakan Anda. Kemudian Anda dengan senang hati menunaikan sholat seakan-akan punya dosa. Allahu Akbar. Pernahkah Anda ketika bersujud merasakan dosa mata Anda ditundukkan, dosa lisan Anda, dosa tangan Anda, berapa kali berbuat maksiat? Pernah nggak terbayang saat Anda diwafatkan pada saat itu membawa maksiat dan belum pernah Anda istighfari pada saat itu? Seharusnya begitu. Bingung saya. Kadang-kadang ada orang yang sholat membawa maksiat dalam dirinya, handphonenya penuh dengan maksiat, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, dan dia bangga membawa itu dalam sakunya saat sholat. Dan pada saat itu bangga dengan mengatakan, ya Allah berikan saya rizki. Ya Allah rahmati saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni, rahmati, berikan rizki. Bangga, membawa maksiat dalam sakunya, memohon kebaikan kepada Allah. Di mana bisa dikabulkan doa Anda? Berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian? Jadi ketika Anda ingin menaklukkan setan khinzib ini, berusahalah untuk memahami setiap yang Anda baca dalam sholat. Jadi begitu sujud, enak Bu. Begitu ruku, nyaman kita bacakan. Jujurlah pada diri Anda, sampai dengan sekarang, berapa kali kita sholat, ribuan kali ruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca. Mau sampai kapan seperti itu? Maka bikin target ke depan. Sepekan ke depan saya belajar. Berdiri dulu saya paham. Takbir, iftitah, al-fatihah saya pahami selama sepekan. Pekan berikutnya saya pahami ruku sampai i'tidal. Pekan berikutnya saya pahami sujud. Demi Allah saya katakan, ketika Anda memahami seluruhnya, maka akan terjadi perubahan dalam salat Anda. Tidak percaya silahkan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Lakukan itu, ada perubahan. Yakin, catat. Maksimalkan dalam kehidupan. Paham? Nah, jadi visi hidup kita mesti berubah. Jadi kalau Anda nggak kenal dengan setan yang seperti ini, kita tidak berusaha berubah, dimanfaatin sampai selama hidup kita, sampai berakhir kehidupan. Terus ada perasaan begitu akan datang. Ya, dan tidak menutup kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya.
Nah, khinzib yang kedua itu tugas dia memecah belah kehidupan di masjid lewat DKM. Ya, jamaahnya gampang, kalau jamaah digoda yang lain datang. Kalau DKM-nya digoda itu yang berbahaya. Makanya kalau masjid belum dibangun, godaannya ringan, semua pengen terlibat. Tapi setelah dibangun mulai muncul keributan. Ini pengen begini, itu pengen begitu, itu khanzab. Makanya kalau masjid sudah dibangun, yang pertama dilakukan bukan bikin program, belajar fikih masjid. Fikih masjid dipelajari. Pahami dulu masjid itu punya siapa. Nah, lihat-lihat redaksi masjid di dalam Al-Quran. Masjid itu ketika disebutkan selalu dilekatkan dengan pemiliknya. Kalau belum jadi, sifatnya terpisah. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi bangun masjid di bumi, akan diberikan oleh Allah bangunan di surga. Dibangunkan langsung. Tunggal bentuknya, nakirah. Masjid apapun, mau masjid kayu, masjid marmer, masjid batu, langsung sesuai kadar keikhlasannya, diberikan kemudian bagian dari surganya. Dibangunkan satu rumah. Ya silahkan. Motivasi Anda bisa dengan apa saja. Yang ada uang, ayo mungkin uang itu titipan. Mudah bagi Allah menitipkan di tangan orang lain. Kenapa diberikan pada Anda titipan untuk mendapatkan surga Anda? Itu yang disebutkan di Quran surah ke-28 ayat 77. Ya, yang uang tidak ada dengan tenaga. Tenaga tidak ada dengan ilmu, nyumbang, ide. Ini begini gambarnya, arsitekturnya. Tidak ada ilmunya, usulan. Allahu Akbar dengan doa. Doa tidak ada, berikan senyuman yang paling manis memotivasi orang untuk bekerja. Paham? Hadirkan. Tapi hati-hati, setelah masjidnya jadi, dijamakkan bentuknya dalam Al-Quran, dilekatkan nama pemiliknya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Turun Quran surah 9 ayat ke-18. Begitu disebutkan masjid, berubah jadi masajid. Dan pemiliknya disebutkan Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau sudah jadi, semua masjid itu, mau yang kecil, yang besar, yang sederhana, yang mewah, yang marmer, yang keramik, yang batu, yang kayu, semua milik Allah. Rumah Pak Agung, rumah punya siapa? Agung. Masjid Allah punya siapa? Jadi semua mesti sadar, semua punya peran tapi bukan pemiliknya. Kalau sudah jadi, maka masjid itu bukan milik donatur, bukan milik arsiteknya, bukan milik yang paling banyak, bukan milik yang macam-macam, bukan milik ustadznya, bukan milik golongannya, punya Allah. Rumah Anda punya aturan, rumah Allah punya aturan. Silahkan cek, masuk rumah Anda, ucapkan salam. Kenapa ucapkan salam? Karena di rumah ada setan berikutnya, namanya Dasim, setan rumah. Nih, setan rumah Dasim, perempuannya Dasimah. Kan pakai ta ujungnya. Muslim perempuannya, Muslimah. Mukmin perempuannya, Soim perempuannya. Tuh, masuk rumah Anda, ucapkan salam. Nih ya, mulai pulang dari sini, mau ada orang, nggak ada orang, ucapkan. Begitu buka pintu rumah, ucapkan Assalamualaikum. Jangan cuma di rumah Bu ya, di kamar-kamar, di gudang, macam-macam yang kosong, ucapkan. Masuk kamar, ucapkan Assalamualaikum. Gak apa-apa, jangan pikirkan, kok gak ada jawaban, emang gak ada jawab. Ya, udah. Ucapkan ya, Assalamualaikum. Ya. Begitu Anda ucapkan Assalamualaikum, di hadisnya disebutkan, faqala syaitanu, berkata setan, bima makna, dia berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak bacakan itu, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang menyebabkan malam-malam suka gelisah, bangun tidur susah, mau tahajud takut. Awas hati-hati kalau kamu keluar, di luar ada pakaian putih, rambutnya panjang, belakangnya bolong, minta sate 200 tusuk. Ya, misalnya saya. Hati-hati. Paham? Nah itu perasaan begitu, susah, nggak enak. Rumah nggak nyaman, itu Dasim kerjaannya. Dasim, hati-hati. Bacakan, biasakan. Anak Anda yang kecil ajarkan, ucapkan salam ya. Saya membiasakan dulu begitu. Pada anak-anak, anak saya masih usia 3 tahun dulu, sekarang dia mau 6 tahun. 3 tahun, kamar ucapkan, Bu ya, di situ ada setan, kita usir, namanya Dasim. Kakak bacakan. Assalamualaikum Dasim. Kalau anak-anak itu luar biasa Pak ya. Kita lelah, kita lihat gairah kembali, ada kelucuan, kita nyaman. Apalagi ketika kita pulang dia sedang menghafal Quran. Itu yang paling indah. Kadang tak terasa air mata mengalir.
Cobalah kalau tidak percaya, antum kerja keras, ya bekerja di perusahaan, ibu macam-macam, silahkan rasakan kenikmatannya. Begitu anak anda usia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, atau bahkan mungkin yang 8 tahun, 9 tahun, ketika suatu saat anda pulang dari pekerjaan, anda melihat anak anda membacakan Al-Quran itu dengan hafalannya. Amma yatasa'alun anin nabail azim. Anda akan terpaku sejenak dan merasakan kebahagiaan luar biasa. Begitu selesai, dia katakan dengan doa-doa yang anda pahami. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai rahmat bagi saya, sebagai rahmat bagi orang tua saya. Ya Allah, berikan saya kesempatan mendapatkan mahkota. Saya ingin pakaikan di kepala ayah saya, di kepala ibu saya. Ya Allah, jadikan ya Allah di rumah kami ada cahaya Al-Quran. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah dekat dengan Al-Quran. Itu begitu dia bacakan, ada sesuatu yang mengalir di pipi anda dan anda akan sulit menghapusnya. Dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, rumah Allah itu beda aturannya, lain. Rumah Allah masuk lain. Rumah anda silahkan masuk, ucapkan Assalamualaikum. Rumah Allah tidak. Begitu masuk kaki kanan, doanya ada doanya. Begitu keluar kaki kiri, ada doanya. Saat anda akan masuk tidak bisa langsung duduk. Anda sholat dulu 2 rakaat. Ada aturannya. Ada yang dibicarakan, ada yang gak boleh dibincangkan. Kalau anda ingin masalah bisnis, jangan bahas di dalam. Anda keluar. Anda transaksi, keluar. Kadang-kadang lupa, pesan pulsa di luar, bayar di masjid, gak boleh. Gak boleh. Lupa kemarin saya belum bayar, ini gak boleh. Anda keluar dari masjid dulu. Gak boleh, karena masjid bukan urusan dunia, masjid urusan akhirat. Kalaupun membahas dunia hanya untuk perspektif akhirat. Bahas perencanaan dunia, taklim macam-macam, tapi ketika terjadi transaksi keluar, itu urusan dunia. Masjid memberikan visi kehidupan dunia untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Nah, kadang-kadang lupa. Makanya ketika masjid sudah jadi, bikin program. Semuanya kumpul, mesti paham, ini yang punya Allah. Kita diberikan amanah, kita akan ditanya dengan amanah ini. Siapkan apa programnya, apa godaan setannya, dia masuk kemana, lewat mana. Jadi begitu perasaan ada terpecah, anda paham. Oh, ini Khanzab sedang bekerja. Ya, saya agak cepat, saya tutup sampai sini. Misut, ini setan pasar bu, setan mall. Hati-hati ya bu ya. Kalau sedang di mall, ini pekerjaannya bisa beberapa macam pak. Dia bisa membuat barang-barang seperti kelihatan seperti dibutuhkan, padahal nggak butuh. Sehingga terhiasi. Jadi kalau anda sedang tidak butuh sesuatu, tiba-tiba didorong untuk butuh. Ya seperti butuh, pengen. Bukan butuh sebetulnya, cuman pengen. Kayaknya bagus ya, kayaknya pengen ya. Itu misut sedang bekerja di situ. Pernah begitu bu? Sering tuh, sering kan. Pulang dari sini lewat, kayaknya rujak enak ya. Duh, ya. Kayaknya mie ayam, macam-macam. Muncul, terus masuk ke bawah-bawah kan, masuk di mimpi dia macam-macam. Kemudian disebutkan dalam riwayatnya dia dibikin cantik oleh para pedagangnya, dikeluar kalimat-kalimat sehingga terkesan awas yang lebih jahat adalah memanipulasi antara kata-kata dengan barang tidak sama. Awas pegiat di Tanah Abang yang dagang, yang jualan, yang macam-macam dan sebagainya. Jangan mensifati barang di luar batas-batas kebenarannya. Ya. Bapak ibu, ayo pakaian surga. Begitu dipakai siap dijamin surga. Masya Allah, kapan orang pakai itu ke surga? Ya, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan mulia. Ini misut. Dasim sudah a'war. Setan yang mendekatkan pada zina. Setan yang mendekatkan pada zina. A'war namanya. A'war, setan yang mengarahkan pada zina. Zina mata, zina telinga, zina lisan, ya zina anggota tubuh. Maaf ya, maaf sekali lagi. Antum kalau nonton TV ada tayangan-tayangan tidak baik. Lihat YouTube ada yang tidak bagus. Zina mata tuh, a'war. Gambar-gambar nggak bagus, kata-kata jorok dan sebagainya. Itu setannya ini, a'war namanya. Ya. A'war. Saya tulis ini. Al-a'war. Ya. Gak usah diapalin bu, yang penting begitu sedang ada sesuatu, itu setan lah pokoknya. A'war. Lihat handphone, buka, tok begitu dilihat, astagfirullah, a'war. Udah, kalau sudah tahu setan tinggalkan, jangan diteruskan. A'war nih, a'war. Gak bagus, a'war. Ya. Nah, kadang begitu udah lewat sebetulnya udah kita palingkan, tiba-tiba diingatkan lagi, yang tadi kelewat loh, yang tadi sebetulnya tidak begitu loh, jangan lihat gambarnya, lihat hikmahnya, hikmah enak aja. Kadang-kadang begitu, coba kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, paham ya? Nah udah ini dulu karena waktunya kita sudah barangkali mencukupi, ya kami harus
juga barangkali menyampaikan hal-hal yang lain di tempat mungkin yang berbeda. Jadi kesimpulannya, sebentar, kita belum selesai, kita baru 50%. Setan manusia kan belum kita bahas. Awas, hati-hati, Anda menghindari setan dari jenis yang jin, tapi saat yang bersamaan tidak sadar Anda sedang menjadi bagian dari setan. Bagaimana cara menghindari? Nah, maka saya simpulkan, bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang kita biasakan baca ba'da shalah, jangan sampai kita tinggalkan kalau mampu dikerjakan, karena itu akan membentengi diri kita khususnya dari godaan-godaan setan dari kalangan jin. Jadi kalau kita sudah biasa membaca yang tadi, itu dikuatkan oleh Allah jiwa kita, sehingga yang tadi seakan-akan tidak memberikan tembusan pada jiwa. Itu yang membuat kadang-kadang lihat gambar gak bagus langsung dipalingkan, lihat proyek gak bagus langsung kita katakan gak mau. Ya, bukan berarti nggak digoda. Allah lindungi kita menjauh dari itu semua. Jenis-jenis setannya ada 9 sebetulnya. Cuma ini yang di hadis sahih, yang kalimat-kalimatnya banyak didapatkan di turunan-turunan hadis. Baik di hadis Muslim, At-Tirmidzi ataupun yang lainnya saya turunkan tadi. Ya. Kemudian kalau ingin melihat lagi di kitabnya namanya Faidul Qadir, karangan Syekh Al-Minawi. Ya, di Al-Minawi Faidul Qadir Anda temukan nanti turunan yang tadi itu. Disebutkan beberapa bagiannya. Baik teman-teman sekalian, saya berikan pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita banyak kesempatan untuk beramal soleh insyaallah. Di antaranya insyaallah telah berproses Markaz At-Taisir dan Quantum Akhyar Institute, khususnya untuk program yang At-Taisir Learning Center untuk pusat Al-Quran. Insyaallah di pertengahan November ini kami akan mulai, dan sudah kami kirimkan di beberapa tempat yang sudah mendaftar kiriman-kiriman perangkat-perangkat pembelajarannya. Mushaf kami kirimkan ke Garut sudah sampai 5.000, ke Banten hari ini sampai 2.000, ke Bengkulu kami kirim 2.000. Anda yang sudah mendaftar di quantumakhir.com itu dengan daerah-daerahnya, itu insya Allah kami akan kirimkan mushaf ya sebagai pelajaran pertama untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran, juga yang kedua memahami, yang ketiga nanti untuk menghafal. Ya, pendahuluan sudah kami kirimkan, itu insya Allah kami cetak 20.000 untuk yang bacaan, 20.000 nanti untuk yang pemahaman. Selanjutnya menyusul untuk hafalan ya. Nah, kami akan kirimkan, sementara yang sudah terdaftar tolong dikonfirmasi. Kedua, di bulan pertengahan November ini, insya Allah akan dimulai kelas Quran. Nanti yang sudah mendaftar, tolong dipantau terus informasinya, database-nya dilihat, karena nanti kelas-kelasnya akan disampaikan, di mana tempatnya, kapan waktu belajarnya, dan bagaimana cara untuk mempelajarinya. Modulnya nanti juga akan disiapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang terakhir, teman-teman sekalian, insya Allah kami akan membuka dalam waktu dekat ini ya, bagi Anda yang punya putra atau putri yang barangkali ingin punya kesempatan kuliah untuk keluar, kami akan buka. Alhamdulillah kemarin ada kunjungan dari Sudan memberikan kuota khusus kepada kami 25 orang. Ya, kami akan seleksi, kami akan buka beasiswa nanti untuk ke Sudan, insya Allah gratis. Kami yang insya Allah akan tanggung untuk tiket dan yang lainnya. Nanti insya Allah akan dibuka dalam waktu dekat ini untuk pemberangkatan di bulan Maret atau April di awal tahun depan. Ya, insya Allah mudah-mudahan barangkali anak bapak dan ibu itu yang kemudian akan menggantikan para ulama-ulama di kemudian hari. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin, mohon berkenan memberikan akses untuk kami keluar dengan lebih mudah, karena ada beberapa tempat yang mesti kami jangkau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.